Baik, selamat sore. Terima kasih telah kembali lagi bersama saya. Saya Ermelinda Santri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NIM 1803030143. Di pertemuan ke-8 pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, saya akan membahas sebuah buku dengan judul Memerangi Penipuan dan Korupsi di Bank Dunia. Bagian yang pertama yaitu alasan yang muncul dalam memerangi korupsi di Bank Dunia. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi sumber daya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan. Berdasarkan perlunya perlindungan sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat peraturan untuk memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Secara khusus, bagian dari apa yang akan dijelaskan berikutnya. Bagian yang kedua yaitu mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas operasi di tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadarannya yang semakin meningkat melawan kemiskinan adalah penting untuk mempromosikan pemerintahan yang baik dan melakukan perlawanan kejahatan ekonomi menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik dan keuangan pengentasan kemiskinan jelas muncul. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin pengaruh pada efisiensi pemerintah seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Dalam studi utama yang dilakukan oleh kelompok riset pembangunan Bank Dunia, efek dari beberapa dimensi pemerintahan seperti stabilitas politik, ketiadaan kekerasan, efektivitas pemerintahan, kualitas peraturan, supremasi hukum, dan kontrol korupsi dipantau meliputi 150 negara. Penelitian tersebut menyoroti adanya hubungan antara 3 fenomena tersebut di atas. Pendapatan per kapita, kematian bayi, dan melek huruf orang dewasa. Secara khusus, penulis menemukan bahwa peningkatan tata kelola membawa hasil yang berarti, penghargaan dalam hal hasil pembangunan. Jenis penelitian tersebut telah mengangkat kesadaran akan hubungan proporsional langsung yang ada antara yang lemah dan kemiskinan.
Ini dikarenakan dampak dari standar tata kelola yang buruk. Umumnya jatuh paling banyak pada kelompok sosial yang kurang kaya, yang pada umumnya dikecualikan dari partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan. Bagian yang ketiga yaitu pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi, mempromosikan tata kelola yang baik di tingkat domestik. Berkenan dengan promosi administrasi yang akuntabel dan transparan dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintahan dalam hal upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif. Secara khusus, file lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama. Di satu sisi, tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksklusif, termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik di sisi lain. Mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya, mengatasi korupsi, strategi yang diperbaharui oleh Grup Bank Dunia yang dioperasikan oleh sektor publik, lembaga pendukung seperti parlemen dan kantor ombudsman untuk akuntabilitas publik. Upaya bank ini termasuk dalam apa yang disebut kebijakan manajemen sektor publik yang diadopsi oleh lembaga keuangan untuk mencapai tujuan tersebut di atas. Hal ini terdiri dari peningkatan hasil sektor publik dengan mengubah cara pemerintah, atau dengan kata lain, ketika bank mengatur pinjaman di suatu negara, mencoba mengubah struktur dan proses dalam sektor publik sebagai faktanya. Mereka menentukan bagaimana sumber daya keuangan dan fisik dikerahkan dan dicatat. Untuk melakukan tindakan tersebut, lembaga keuangan menggunakan leverage ekonominya menjadi penyediaan dana tradisional untuk mendukung sektor publik manajemen di negara tertentu. Bagian yang keempat yaitu membina tindakan kolektif tentang tata kelola global. Pilar lain dari strategi anti korupsi global yang dikembangkan oleh bank adalah diwakili dan diinisiatifi dalam mendukung tindakan kolektif pada pemerintahan global. Secara khusus, pada bulan Desember 2010, Bank Dunia meluncurkan internasional untuk ditandatangani. Ini adalah jaringan yang dibentuk oleh lebih dari 350 anggota anti korupsi, otoritas penegakan hukum, dan perwakilan organisasi internasional dari 130 negara. Para peserta menggunakan forum ini untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman. Dalam memerangi korupsi, selama pertemuan yang diadakan di Washington, sesi difokuskan pada dua tujuan utama: mengikuti untuk memerangi arus keluar masuk gelap yang sangat besar yang menghambat pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dan mengakhiri imputasi untuk korupsi melalui penegakan langkah-langkah kebijakan dan akuntabilitas. Secara khusus, panelis mengenali
meningkatkan tren suap lintas batas, dan untuk meningkatkan internasional kerjasama antara otoritas nasional, mengeluarkan rekomendasi yang pertama, pertahankan percakapan dan hubungan aktif dengan rekan asing, mengambil keuntungan sumber daya yang tersedia di bawah kerangka hukum yang termasuk perjanjian jaringan global, dan tindakan penegakan suap asing. Baik, sekian video singkat dari saya. Selamat sore.